Tidak semua orang menolak dakwah. Nabi Sulaiman termasuk orang yang sukses mendakwahi seorang tokoh terkemuka saat itu, yaitu Ratu Bilqis. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memenangkan dakwah ini? Bagaimana Nabi Sulaiman bisa membangun sebuah negara yang maju dan unggul? Apakah karena kehebatan teknologi yang beliau miliki? Bukan semata itu ternyata. Semua berawal dari kerendahan diri di hadapan Allah yang mereka imani dan taati. Yang pertama, Nabi Sulaiman menyadari nilai ilmu. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Tiada keunggulan tanpa ilmu. Pelajar dan mahasiswa Islam tidak akan maksimal berbakti pada Islam kalau ia tidak unggul di sekolahnya atau di kampusnya, karena ilmu merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Allah mengistimewakan Nabi Daud dan Sulaiman dengan ilmu dan syukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Karena itu umat yang kader-kadernya nyontek dalam ujian dan obsesinya hanya mendapatkan ijazah adalah umat yang tidak memahami nilai ilmu. Umat seperti ini tidak mungkin bisa bangkit dan bersaing dengan keunggulan mereka. Siapa yang tidak mengenal Nabi Daud, seorang nabi yang dapat mengalahkan Zalut, raja terhebat waktu itu. Kemudian putranya Nabi Sulaiman, mereka berdua orang hebat. Tetapi inilah kuncinya sebelum mereka menguasai teknologi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga dengan segala kejayaan yang mereka miliki, tidak membuat mereka bertepuk dada, mengagungkan nama sendiri. Mereka bersyukur kepada Allah dengan memujinya bahwa apa yang mereka miliki adalah nikmat dari Allah. Nikmat ilmu yang mereka miliki sudah didasari oleh iman. Andai seorang punya ilmu tentang bom misalnya, tanpa didasari iman, bisa membuat kerusakan yang luar biasa. Regenerasi, penguasaan bahasa, dan tersedianya berbagai perangkat. Inilah salah satu keunggulan Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Dauda wa qala ya ayuhan nasu ulimna mantiqat tayra wa utina min kulli syai'in inna hadalahu al fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua itu benar-benar suatu karunia yang nyata. Agar kesuksesan tidak berhenti pada satu generasi, maka harus disiapkan generasi pengganti yang mewarisi kesuksesan tersebut serta menjaganya. Agar keunggulan berlanjut dan lembaga semakin kuat, juga penguasaan bahasa dapat membuka peluang untuk berinteraksi dan bersinergi dengan orang lain. Kerajaan Nabi Sulaiman dianugerahi perangkat dan sumber daya alam maupun manusia. Di samping itu, Nabi Sulaiman bekerja keras untuk menjaga dan mengembangkan berbagai sumber daya yang ada. Rasulullah pernah bersabda, Daud alaihissalam adalah seorang lelaki yang besar cemburunya. Apabila dia bepergian, maka semua pintu rumahnya ditutup dan tidak boleh ada seorang lelaki pun masuk ke dalam rumahnya, menemui istri-istrinya sebelum ia pulang. Pada suatu hari ia pergi. Sebelumnya ia menutup semua pintu istananya. Lalu ada seorang wanita mengintip rumah Nabi Daud, dan ternyata ia melihat ada seorang lelaki sedang berdiri di tengah-tengah istananya. Lalu wanita itu berkata kepada wanita-wanita yang ada di dalamnya, dari manakah lelaki ini masuk ke dalam istana Daud, padahal semua pintunya telah dikunci? Demi Allah, kalian benar-benar akan dilaporkan kepada Daud. Ketika Daud datang, ia menjumpai ada seorang lelaki sedang berdiri di tengah-tengah rumahnya. Daud bertanya, siapakah kamu? Lelaki itu menjawab, orang yang tidak takut kepada para raja dan tidak terhalang oleh penghalang apapun. Daud berkata, kalau begitu demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang dengan perintah Allah. Lalu Daud menyelimuti dirinya di tempat peraduannya, dan malaikat itu mencabut rohnya. Dan setelah malaikat itu menjalankan tugasnya bertepatan dengan terbitnya matahari, maka Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, naungilah jasad Daud. Maka semua burung menaunginya hingga bumi ini diternaungi oleh burung-burung itu. Kemudian Sulaiman berkata kepada semua burung, katupkanlah sebelah sayapmu, yakni pakailah sebelah sayap saja. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah burung dapat melakukan hal itu? Beliau menjawab, beliau SAW mengatupkan tangannya, dan bahwa yang menaunginya hanyalah elang merah saja, karena dapat mendesak burung lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Khalifah Umar ibn Aziz pernah berkirim surat yang isinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba,
Lalu hamba yang bersangkutan memuji kepada Allah atas nikmat itu, melainkan pujiannya itu lebih utama daripada nikmatnya. Seandainya engkau tidak mengetahui hal ini kecuali melalui apa yang disebutkan di dalam kitabullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Kerajaan Nabi Daud kemudian diwariskan kepada putranya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berhasil merawat dan mengembangkan kerajaan tersebut. Nampak dari sikapnya, ia tidak sombong dan merasa hebat pula karena anak raja misalnya. Ia berkata, ini karunia dari Allah. Inilah iman, pembeda peradaban Islam. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.